Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Julak Ical. Jadi kali ini aku mau berziarah ke makam Sunan Kudus yang berada di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Tapi sebelumnya aku mau beli tiket ojek dulu mau ke sana. Karena kita pakai bis yang besar ya, jadi kita nggak bisa langsung parkir di depan Masjid Kudus. Kita harus beli tiket dan menaiki ojek dulu. Dan ini adalah penampakan tiket ojeknya teman-teman ya. Langsung saja kita menuju ke pangkalan ojek untuk menuju ke Sunan Kudus. Diperkirakan sekitar 3 kilo ya dari pangkalan ojek ini, lumayan jauh juga. Mari kita lebih mengenal siapa Sunan Kudus. Sunan Kudus nama lahirnya adalah Sayyid Ja'far Shadiq bin Syekh Sabil Sunan Ngudung Demak. Merupakan ulama sekaligus panglima perang Kesultanan Demak yang termasuk dalam anggota Dewan Wali Songo. Berdasarkan serat panengan, diketahui bahwa Sunan Kudus adalah putra dari Nyai Ageng Manyuran yang menikah dengan Sunan Ngudung bin Khalifah Husain. Sedangkan dalam serat wali sana diketahui bahwa nama asli Sunan Ngudung bin Khalifah Husain adalah Syarif Sabil. Sayyid Ja'far Shadiq ialah putra Utsman Haji, bergelar Sunan Ngudung, petinggi Kesultanan Demak di bidang kemiliteran dan keagamaan. Jabatan ini kemudian diteruskan kepada Sayyid Ja'far pada era Sultan Trenggana pada tahun 1521 sampai 1546. Setelah Trenggana, tampuk kepemimpinan beralih ke Sunan Prawoto sekitar 1546 sampai 1547 dan lalu Arya Panangsang 1547 sampai 1554. Sayyid Ja'far Shadiq menyelesaikan pembangunan Masjid Menara Kudus pada tahun 1549 dalam rangka menyebarkan Islam di daerah baru. Pada saat itu, daerah itu diduga disebut sebagai Tajuk dengan penduduk pemeluk Hindu, Buddha, dan keyakinan lokal Kapitayan. Sunan Kudus adalah merupakan salah satu dari anggota Wali Songo yang melakukan penyebaran atau penyiaran agama Islam di tanah Jawa. Ia terkenal sebagai sunan yang mampu menyebarkan agama Islam melalui pendekatan kebudayaan tanpa melakukan kekerasan. Lantas siapa sosok Sunan Kudus ini? Sunan Kudus yaitu Sayyid Ja'far Shadiq atau yang akrab dikenal dengan Sunan Kudus merupakan salah satu penyebar agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di daerah Kudus, Jawa Tengah. Sunan Kudus adalah putra Raden Utsman Haji alias Sunan Ngudung di Jipang Panolan, letaknya di sebelah utara kota Blora, dengan Syarifah Dewi Rahil binti Sunan Bonang. Di dalam babat Tanah Jawa disebutkan bahwa Raden Utsman Haji yang merupakan ayah kandung Sunan Kudus
pernah memimpin pasukan Majapahit. Sunan Ngudung selaku Senopati Demak bertarung dengan sengit melawan Raden Husein atau Adipati Terong dari Majapahit. Dalam pertempuran tersebut Sunan Ngudung gugur, sehingga kedudukannya sebagai Senopati Demak digantikan oleh Sunan Kudus. Dan akhirnya sampai juga di parkiran ojek. Langsung saja kita mau menuju ke makam Sunan Kudus melalui jalan ini teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Pemakaman Sunan Kudus terletak di belakang Masjid Menara Kudus. Makam Sunan Kudus ini menjadi tujuan ziarah yang menarik banyak pengunjung setiap tahunnya. Nah, kompleks pemakaman ini bukan hanya tempat peristirahatan terakhir Sunan Kudus, tetapi juga simbol akulturasi budaya yang terjadi selama proses penyebaran Islam di tanah Jawa. Kompleks makam Sunan Kudus terdiri dari berbagai elemen menarik seperti menara, masjid, dan makam itu sendiri. Struktur bangunan ini merupakan perpaduan arsitektur Hindu dan Islam, mencerminkan toleransi yang menjadi ciri khas dakwah Sunan Kudus. Masjid Menara Kudus yang berada di kompleks ini memiliki bentuk arsitektur yang unik, dengan menara batu bata merah mirip candi Hindu yang menggambarkan akulturasi budaya Hindu dan Islam. Hal ini menarik minat masyarakat untuk belajar tentang penyebaran Islam dan perkembangan budaya di wilayah Kudus. Makam Sunan Kudus tidak hanya berfungsi sebagai tempat ziarah, tetapi juga sebagai tempat pembelajaran sejarah lokal. Sejarah makam Sunan Kudus menunjukkan bahwa Sunan Kudus merupakan tokoh yang sangat dihormati karena pendekatannya yang toleran dan penuh penghargaan terhadap keberagaman budaya. Tradisi ziarah yang kuat di kalangan masyarakat bertujuan untuk mencari ketenangan jiwa dan belajar dari nilai-nilai kehidupan Sunan Kudus. Perpaduan budaya yang terlihat di makam Sunan Kudus juga tercermin dalam upacara tradisional seperti buka luwur yang diadakan setiap tahun untuk menghormati jasa Sunan Kudus. Upacara ini menjadi bagian penting dari sejarah kompleks makam, memperlihatkan betapa besarnya penghormatan masyarakat terhadap tokoh ini. Makam Sunan Kudus dengan letak strategis dan arsitekturnya unik menjadi situs penting dalam sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Makam ini bukan hanya simbol sejarah, tetapi juga saksi bisu dari nilai-nilai toleransi yang diterapkan. Makam ini bukan hanya simbol sejarah, tetapi juga saksi bisu dari nilai-nilai toleransi yang diterapkan Sunan Kudus dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Diperkirakan Sunan Kudus meninggal pada tahun 1550 Masehi. Sunan Kudus meninggal dunia saat menjadi imam sholat subuh di Masjid Menara Kudus dalam posisi sujud, kemudian dimakamkan di lingkungan Masjid Menara Kudus. Sayyid Ja'far Shadiq awalnya hidup di tengah jamaah dalam kelompok kecil di Tajuk. Jamaah itu merupakan para santri yang dibawanya dari Demak. Setelah jemaahnya semakin banyak, kemudian membangun masjid sebagai tempat ibadah dan pusat penyebaran agama Islam.
Tempat ibadah itu adalah Masjid Menara Kudus yang masih berdiri hingga saat ini. Masjid ini didirikan sekitar tahun 956 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 1549 Masehi. Diceritakan bahwa Sunan Kudus banyak berguru kepada Sunan Kalijaga. Gaya berdakwahnya sangat toleran pada budaya setempat serta cara penyampaiannya yang halus. Didekatinya masyarakat dengan memakai simbol-simbol Hindu, Buddha seperti yang tampak pada gaya arsitektur Masjid Kudus untuk menarik simpati masyarakat untuk mendatangi masjid guna mendengarkan tablik akbarnya. Ia tembatkan kebo gumarang atau sapi di halaman masjid. Masyarakat yang saat itu memeluk agama Hindu pun bersimpati dan semakin bersimpati selepas mendengarkan ceramahnya yang mengenai sapi betina atau Al-Baqarah. Sunan Kudus meninggal dunia saat menjadi imam sholat subuh di Masjid Menara Kudus pada tahun 1550 Masehi. Dia wafat dalam keadaan bersujud, dimakamkan di lingkungan Masjid Menara Kudus. Ya. Sini aja lah. Udah. Sampai. Iya. Dan ini adalah penampakan dari Maqbarah Sunan Kudus atau Sayyid Ja'far Shadiq. Sambil salam anak ya. Di mana biasanya?